Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam program Extending Grace menyebarluaskan kasih karunia bersama saya Adi Jona Alfredo, sarjana teologi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hadapan di dalam Kristus. Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi lepas pribadi, kita memiliki harapan atau pengharapan. Ya, pengharapan yang tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah lebih besar di dalam hidup kita bersama dengan Kristus Yesus. Kembali lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Tema kita pada pagi hari ini, Christ is DNA. Christ is DNA, atau dalam bahasa Indonesia DNA Kristus. Ya, apa itu DNA atau DNA? DNA merupakan sel-sel darah yang saling terhubung di dalam tubuh, dan di dalam sel itu mengalir darah yang bisa memberikan keadilan kehidupan. Ya, memberikan napas oksigen, ya, dan menjalankan seluruh tubuh. DNA juga merupakan golongan darah genetika, di mana di dalam golongan darah itu merupakan tanda bagi manusia tentang keturunan dari manusia ciptaan Allah. Ya, keturunan dari orang tua ke anak, ya, anak ke cucu. Ya, adanya sebuah keturunan. Ya, DNA itu berbicara tentang keturunan dari seorang manusia yang diciptakan Tuhan dengan begitu luar biasa. Ya, saat saya dan saudara kita pemirsa Extending Grace percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, mengikut Yesus Tuhan, masing-masing kita disebut anggota tubuh Kristus. Ya, the body of Christ, anggota tubuh Kristus yang menjadi satu kesatuan, memiliki sel-sel yang tersendiri. Ya, sekalipun kita memiliki banyak anggota, ya, ada tangan, kaki, kepala,
ya, anggota tubuh anatomi manusia. Ya, kita melupakan anggota tubuh Kristus. Ya, sekalipun anggota itu banyak, kita adalah tubuh Kristus yang memiliki DNA Kristus. Ya, Roma 12 ayat 5. Apa kata firman Tuhan? Dikatakan di Roma 12 ayat 5. Ya. Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dikatakan di sana, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita memiliki darah atau sel-sel DNA sebagai penyimpan utama informasi genetik yang mengatur pertumbuhan, fungsi, dan reproduksi. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi lepas pribadi, kita menjadi anggota tubuhnya, anggota tubuh Kristus oleh kuasa darahnya yang kudus, dan oleh Roh Kudus kita memiliki keturunan, garis keturunan ilahi, golongan darah Kristus menjadi milik kita karena kita dilahirkan dari air dan roh. Jadi yang menjadikan kita sebagai golongan yang ber-DNA kan Kristus, atau mengapa kita memiliki DNA Kristus, karena kita lahir dari air dan roh. Itu tercatat di Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Lalu bagaimana supaya golongan darah Kristus atau DNA Kristus menjadi milik saya dan saudara? Yang pertama, karena sebelumnya kita memiliki DNA atau golongan darah dari si Adam pertama dan Adam terakhir, yaitu Kristus. Kita buka di Roma pasal 5 ayat 19.
Roma pasal 5 ayat 19. Begini bunyinya. Ayat 19a, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi bukti tanda bahwa kita memiliki DNA atau golongan darah dari Kristus, dalam Kristus, yaitu kita menjadi orang benar, ya. Di dalam Adam kita adalah orang-orang yang telah berdosa. Di dalam Adam kita memiliki DNA atau garis keturunan, golongan darah sebagai orang yang berdosa. Tapi dikatakan di sini di dalam Yesus Kristus kita dijadikan oleh Allah menjadi orang benar. Ya. Ayat 19, Roma 5 ayat 19a. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Tadi Roma 5 ayat 5 sebelumnya. Ini ayat 19 dikatakan karena pelanggaran satu orang semua orang telah berbuat dosa atau jatuh di dalam kuasa maut, tetapi lebih besar lagi kasih karunia Allah yang dikaruniakan oleh satu orang, yaitu Yesus. Kita berdosa bukan karena kita telah berbuat dosa. Kita melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, melakukan dosa, penyimpangan moral, berpikiran kotor, berperilaku najis. Ya, bukan karena kita berbuat dosa, meskipun itu kita lakukan. Tetapi ketika kita belum lahir baru, belum terima Yesus, kita memiliki sel-sel darahnya Adam, golongan darah dari Adam, garis keturunan Adam, DNA Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita disebut orang berdosa, ya, karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam. Ya, di ayat 19b, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi saat kita sekarang menjadi orang benar, hidup dalam kebenaran, berperilaku benar, menjalankan etika yang benar, karena ada gen
karena ada gen dan golongan darah Kristus sebagai orang benar, karena kebenarannya telah tinggal dalam kita, karena Kristus telah membenarkan kita. Jadi itu yang pertama. Di dalam Adam kita memiliki dosa. Golongan darah kita adalah berstatus orang berdosa. Di dalam Kristus kita dibenarkan menjadi orang benar, hidup dalam kebenaran. Kedua, golongan atau DNA Kristus membuat kita lahir kembali dari benih Allah. Sekali lagi, golongan darah atau DNA Kristus membuat kita lahir kembali dari benih Allah. 1 Petrus 1:2-3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi untuk memiliki golongan darah Kristus, memiliki DNA Kristus, kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru, dilahirkan oleh Roh Kudus dari benih yang panah, dari benih yang tidak panah, yaitu benih Kristus. Di dalam Adam kita memiliki benih yang panah, benih orang berdosa, benih orang yang sakit-sakitan, benih orang yang tertekan menderita, benih orang yang sudah jatuh ke dalam dosa dan gagal bahkan mati. Di dalam Kristus kita memiliki golongan darah atau DNA Kristus yang membuat kita lahir dari benih Allah, yang di dalamnya ada kekudusan, kemuliaan, kebenaran, kesucian, kemudahan, dan masih banyak lagi. Ya. Jadi Kristus Yesus menjadikan kita anak-anak Allah, seperti di Yohanes 1:12, karena golongan dadanya, DNA-nya menjadi milik kepunyaan kita, hidup dalam kita. Dadanya menyatu dengan dada kita, tubuh kita. Golongan darah Kristus atau DNA Kristus memberikan hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya mengikut Yesus memiliki DNA Kristus. Ya, kita menjadi lahir baru, DNA Kristus dalam kita. Ya, golongan darah kita adalah golongan darah Kristus, Sang Pemberi hidup. Maka kita beroleh hidup kekal itu sendiri karena Kristus kekal. Bagaimana cara mendapatkan
DNA Kristus. Bagaimana cara supaya DNA Kristus menyatu dengan tubuh kita, hidup kita? Yohanes 3 ayat 5. Saudara diberkati, amin. Ya, Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, untuk kita menjadi manusia baru, memiliki golongan darah yang baru, ya, gen yang baru, DNA yang baru, yaitu Kristus Yesus. DNA Kristus Yesus, kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Percakapan ini adalah percakapan tentang Yesus dan seorang Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Tentu pemimpin agama Yahudi artinya jauh lebih hebat dari orang-orang awam pada waktu itu. Ya. Bahkan dia sudah menghafal banyak sekali isi hukum Taurat yang berjumlah 613. Ya. Tapi dia belum mengerti tentang kerajaan Allah. Bagaimana memiliki kerajaan Allah, atau bagaimana untuk menjadi serupa dengan DNA Allah di dalam Kristus, yaitu dilahirkan kembali dari air dan roh. Saat saudara dan saya terima Yesus, kita telah dilahirkan oleh air, dalam air dan roh, yaitu Roh Kudus yang hidup dalam kita. Kita menyatu di dalam Kristus di dalam kita. Bagaimana cara kita mendapatkan DNA Kristus, golongan darah Kristus? Ya, menjadi anggota tubuh Kristus. Itu yang kedua, menjadi anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dikatakan 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, kita adalah tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang telah dibeli oleh darahnya yang mahal. Kita dijadikan tubuh Kristus yang mulia karena ada golongan darah Kristus dalam kita, karena ada DNA Kristus menyatu dengan kita. Ya, gennya Kristus menjadi gennya kita, karena kita telah dibeli dengan darahnya dan harganya lunas
bayar di kayu salib. Ya. 3. Tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ladang pindang-pindan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak memiliki kodrat ilahi. Kita tidak bisa memiliki DNA-nya Kristus. Ya. Kita tidak bisa memiliki status keturunan sebagai anak-anak Allah. Tetapi ketika DNA Kristus menyatu dengan kita oleh Roh Kudus, yaitu saat kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus. 4. Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Roma 5 ayat 17. Ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Ya. Oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana supaya DNA Kristus bekerja maksimal, beroperasi bagi kita, di dalam kita yang adalah tubuhnya? Yang pertama, menjadi satu di dalam Kristus. Unity in Christ. Menyatu dengan Kristus. Unity in Christ. Apa dikatakan Roma 12 ayat 5? Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing memiliki banyak anggota. Saat saudara mau mengangkat tangan, bersedekah kepada Yesus, mengakui semua dosa-dosa kita bagi saudara yang belum percaya, kita terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Kita lahir baru, kita menjadi putra dan putri kerajaan surga. Kita menjadi mempelai Kristus saat kita menjadi satu tubuh di dalam Dia. Kedua, menerima
kepastian keselamatan Allah. Saat kita memiliki DNA Kristus, atau bagaimana memiliki DNA Kristus, yaitu menerima kepastian keselamatan Allah. Roma 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan, sebab ketika kita masih seteru diperdamaikan oleh Allah dengan Allah dan oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan akan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sekali lagi, sebab jikalau kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak, yang lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara percaya saudara pasti selamat? Saudara yakin dan percaya kita pasti selamat masuk surga? Katakan amin. Pemirsa itu, haleluya. Di luar sana orang butuh keselamatan. Semua orang di dunia butuh keselamatan. Tetapi kita yang telah menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, DNA-nya menyatu dengan kita selamat, kita masuk surga. Ketika menerima Yesus Kristus sebagai roti hidup, bread of life. Yohanes 6 ayat 5. Yohanes 6 ayat 5. Ayat 51 kita buka. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah daging Tuhan yang kuberikan untuk hidup dunia. Menerima Yesus Kristus menjadi roti kehidupan, supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Apa yang menjadi inti kesimpulan dari firman Tuhan pagi ini? Apa inti dan kesimpulannya? Saat saudara-saudari kita semua percaya Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi kita tidak lagi hidup di dalam Adam, tetapi hidup di dalam Kristus. Kita tidak lagi hidup di dalam daging, tetapi di dalam roh. Status kita, keturunan kita, golongan darah kita
DNA kita, bukan lagi manusia lama, tetapi manusia baru oleh Roh Kudus. Golongan darah kita bukanlah golongan darah Adam, tetapi golongan darah Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan renungan pagi hari ini. Bagi saudara yang terbaik hati dengan program ini, mohon tekan like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Tuhan memberkati.